nama saya Farah Andini dari kelas 2A. Nah, di sini saya akan menjelaskan alat peraga berupa jam mekano dalam konsep geometri. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, pernahkah kalian merasa kesulitan memahami konsep sudut dalam geometri? Seperti konsep derajat, busur, dan putaran yang kadang sering terasa abstrak maupun tidak terlihat. Nah, hari ini kita akan mengatasi kebingungan itu dengan alat peraga jam mekano. Nah, jam mekano ini adalah jam analog yang dapat bergerak secara manual. Jam mekano ini bertujuan untuk menunjukkan sudut yang terbentuk antara jarum jam dan jarum menit. Nah, kita ketahui bahwa satu putaran penuh pada lingkaran itu adalah 360 derajat. Nah, sedangkan pada jam, satu putaran penuh itu adalah 12 jam. Nah, jadi mari kita hitung 360 derajat dibagi 12 jam itu hasilnya adalah 30 derajat. Nah, ini berarti setiap perpindahan satu angka, misalnya dari jam 12 ke jam 1 itu akan terbentuk sudut 30 derajat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, di sini kita harus ketahui dulu bahwa satu putaran penuh itu adalah 12 jam atau 360 derajat. Nah, 1 jam itu 30 derajat. Nah, 30 derajat ini didapat dari 360 derajat dibagi 12 jam. Lalu ada 1 menit. 1 menit ini ada 6 derajat. Nah, 6 derajat ini didapat dari 360 derajat dibagi 60 menit. Lalu ada jarum selai atau jarum jam yang dimana bergerak 0,5 derajat per menitnya. Lalu selanjutnya ada rumus umum untuk mencari sudut antara jarum jam dan menit. Nah, rumusnya adalah sudut sama dengan 30 dikali H dikurang 5,5 dikali M. Jika sudut lebih dari 180 derajat, maka kita gunakan sudut kecil. Nah, rumusnya adalah 360 derajat dikurang sudut dengan keterangan H sama dengan selai atau jam, dan M sama dengan menit. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu pukul 3. Nah, di sini kita bisa lihat jarum jam berada di angka 3. Nah, lalu kita masukkan rumus yang tadi, yaitu sudut sama dengan 30 dikali H dikurang 5,5 dikali M. Di mana 30 dikali H itu atau 30 dikali jam, jamnya itu adalah 3 dikurang 5,5 dikali M, menitnya itu 0. Kenapa 0? Karena pukul 3 tepat. Nah, dihasilkan 90 derajat. Nah, 90 derajat ini dapat disebut sebagai sudut siku-siku. Lalu, bagaimana kalau waktunya lebih rumit? Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua, yaitu pukul 5 lebih 20. Nah, kita masukkan kembali rumusnya, yaitu 30 dikali H dikurang 5,5 dikali M. Yaitu 30 dikali 5 dikurang 5,5 dikali 20. Menghasilkan 150 dikurang 110. Yaitu didapat hasil 40 derajat. Maka sudut ini disebut sudut lancip. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa jam mekano ini sangat bagus karena membuat konsep sudut yang tadinya abstrak menjadi konkret dan interaktif. Nah, kita juga bisa bereksperimen langsung dengan berbagai waktu dan langsung melihat sudut yang terbentuk. Baik, perkenalkan nama saya Zahra Ulanisa dari kelas 2A. Saya akan mempraktekkan media pembelajaran yang berjudul Kadogeri, di mana Kadogeri itu singkatan dari Kartu Geometri Matematika. Yang dimana pada kartu domino ini bulatannya itu diganti dengan materi yang berkaitan dengan rumus geometri. Nah, rumus geometri yang digunakan adalah luas bangun datar, keliling bangun datar, dan adapun untuk kegunaannya, kenapa saya mengambil materi geometri? Karena materi ini terkait dengan rumus-rumus yang notabene adalah hafalan. Nah, biasanya peserta didik itu jenuh atau bosan jika berkaitan dengan hafalan. Nah, selain itu, kegunaan kategori tersebut untuk melatih ingatan dan pemahaman mengenai rumus-rumus luas daerah bangun datar, luas permukaan, dan volume ruang. Jadi, melalui penerapan media pembelajaran kategori,
atau kartu domino geometri ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik khususnya pada pelajaran matematika geometri. Adapun proses pembuatan kartu domino geometri ini, yang pertama itu tentukan tujuan. Nah, untuk menentukan materi geometri yang akan dijadikan soal, misalnya itu kan luas, keliling, volume, teorema Pitagoras, dan lain-lain. Nah, menentukan jumlah kartu, contohnya itu ada bisa 28, bisa 19. Buatkan daftar soal dan jawaban. Tuliskan soal di satu kolom dan jawaban di kolom lainnya. Contohnya itu, soalnya luas persegi dan jawabannya kan 2 dikali P ditambah L. Nah, untuk soal yang selanjutnya, keliling lingkaran. Nah, jawabannya kan 2 pi. Jawabannya teh gak boleh sekartu gitu. Jadi harus beda kartunya. Setelah itu, susun agar ada hubungan antara jawaban dan soal lainnya agar bisa dijadikan domino. Untuk petunjuk penggunaannya ada tiga model. Petunjuk Yaitu yang penggunaan pertama, model permainan pertama yang model pertama itu permainan pemain pertama. kartu untuk 2, 3, atau 4 pemain. Yang kedua, kocok kartu dan bagikan ke tiap-tiap pemain 4 kartu. Yang ketiga, buka satu kartu dari tumpukan kartu sisa di atas meja. Yang keempat, secara bergantian, pemain menyambung kartu dimulai dari yang terbuka tadi dengan syarat gambar yang disambung merupakan rumus dari kartu yang diinginkan. Yang kelima, bila pada gilirannya pemain tidak memiliki kartu yang sesuai, maka ia harus mengambil dari tumpukan kartu sisa hingga memperoleh kartu yang sesuai. Yang keenam, bila kartu sisa dan pemain tidak dapat melangkah karena tidak memiliki kartu yang sesuai, maka gilirannya diambil alih oleh pemain yang berikutnya. Yang ketujuh, pemenang adalah pemain yang pertama dapat menghabiskan kartu atau kartu yang dipegangnya tinggal sedikit. Baik, untuk pertama-tama kita harus mengocok dulu semua kartu yang kita punya dan setelah itu dibagikan kepada pemain. Untuk satu pemainnya itu 4 kartu. Jadi masing-masing mendapatkan 4 kartu dan untuk yang sisanya simpan di tengah-tengah. Lalu, buka keempat kartu tersebut dan untuk mulai permainan kita mengambil dari satu kartu dari tumpukan yang tersisa tadi. Nah, ini untuk proses permainannya seperti ini. Boleh dilihat sama teman-teman. Karena di sini saya tidak ada orang-orang, jadi saya memainkannya dengan sendiri. Boleh dilihat untuk proses permainannya dalam video tersebut. Nah, jadi ini hasil permainan yang saya mainkan tadi. Hasilnya seperti ini. Untuk model permainan 2, yang pertama, pemain kartu untuk 2, 3, atau 4 pemain. Yang kedua, kocok kartu dan bagikan ke tiap pemain hingga kartu habis terbagi. Yang ketiga, undian giliran melangkah lalu pemain pertama memulai dengan kartu pembuka di atas meja. Yang keempat, secara bergantian pemain lain menyambung kartu dimulai dari yang terbuka tadi dengan syarat gambar yang disambung merupakan rumus dari kartu yang diinginkan. Yang kelima,
Bila pada gilirannya seorang pemain tidak dapat melangkah karena tidak memiliki kartu yang sama, maka gilirannya dilewatkan dan dilanjutkan oleh pemain yang berikutnya. Yang keenam, pemenang adalah pemain yang pertama kali dapat menghabiskan kartu yang dipegangnya atau yang memiliki kartu yang paling sedikit. Nah, adapun model permainan 3, yang pertama permainan kartu untuk 2, 3, atau 4 pemain. Yang kedua, kocok kartu dan bagikan ke tiap-tiap pemain 4 kartu. Yang ketiga, buka 1 kartu dari tumpukan kartu sisa. Yang keempat, secara bergantian pemain menyambung kartu dimulai dari yang terbuka tadi dengan syarat gambar yang harus disambung merupakan rumus dari kartu yang diinginkan. Yang kelima, setiap menurunkan 1 kartu, pemain mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu sisa. Yang keenam, apabila tumpukan kartu sisa habis dan pemain tidak memiliki kartu yang sesuai, maka gilirannya dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Yang ketujuh, pemenang adalah pemain yang pertama kali dapat menghabiskan kartu dan yang dipegang atau yang memiliki kartu paling sedikit.